Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ande Nadi dengan NIM E110-121-10-16. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 6 pertanyaan yang ditanyakan pada UTS Komunikasi Korporat. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Di pertanyaan pertama ini ada pertanyaan yaitu cari tahu apakah BUMN di Indonesia sudah menempatkan corporate communication dalam struktur organisasinya. Jadi, menurut saya, hampir semua BUMN di Indonesia memiliki posisi corporate communication di dalam struktur organisasinya. Saya bilang hampir, namun belum semuanya BUMN memiliki corporate communication dalam struktur organisasinya. Karena kita tahu sendiri bahwa fungsi corporate communication itu sangat penting di dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi tertentu. Corporate communication memiliki tanggung jawab untuk mengelola komunikasi antara BUMN dengan pihak publik, termasuk stakeholder internal dan eksternal, seperti karyawan, investor, pelanggan, media, pemerintah, dan juga masyarakat umum. Adapun tugas yang paling utama dari corporate communication adalah menyusun dan menyebarkan informasi publik tentang kegiatan BUMN, membangun hubungan yang baik dengan media dan stakeholder lainnya, serta mengatasi dan menangani krisis komunikasi yang mungkin terjadi di dalam BUMN itu sendiri. Corporate communication juga bertanggung jawab untuk menjaga citra dan reputasi dari BUMN itu, serta mempromosikan produk layanan dari BUMN. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 di sini ada, sebutkan BUMN mana saja yang sudah memiliki corporate communication. Menurut saya, BUMN di Indonesia itu jumlahnya mungkin banyak, ada ratusan atau mungkin ribuan. Namun di sini saya akan mengambil 5 nama BUMN yang ada di Indonesia yang sudah memiliki corporate communication di dalam organisasinya. Namun di antaranya yang paling terkenal dari BUMN yang ada di Indonesia adalah kelima BUMN sebagai berikut ini. Yang pertama ada PT Telekomunikasi Indonesia atau yang kita kenal dengan Telkom. Yang kedua adalah PT Pertamina yang berbentuk Persero. Yang ketiga ada PT Garuda Indonesia, PT PLN, dan terakhir ada PT Bank Mandiri Persero. Persero di sini adalah perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Oke, lanjut. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya komunikasi dan manajemennya, banyak perusahaan dan BUMN lainnya juga mulai membentuk departemen corporate communication di dalam struktur organisasinya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Di sini ada pilih satu BUMN yang Anda sebutkan di nomor 2 dan sekaligus saya akan menjelaskan tentang identitas, citra, dan reputasinya. Di sini saya akan memilih PT Garuda Indonesia dan saya akan menjelaskan identitas, citra, dan reputasi dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia yang berbentuk Persero adalah maskapai penerbangan nasional yang didirikan pada tanggal 26 Januari tahun 1949. Identitas Garuda Indonesia mencakup aspek seperti logo, merek, slogan, dan nilai-nilai inti dari perusahaan Garuda Indonesia. Logo Garuda Indonesia menggambarkan burung Garuda, yaitu burung yang mitos dalam budaya Indonesia yang dimana burung itu melambangkan kekuatan, kebebasan, dan kemakmuran. Sementara itu, Garuda Indonesia memiliki slogan yaitu Garuda Indonesia, the Airline of Indonesia, yang menekankan bahwa posisi Garuda Indonesia adalah sebagai maskapai penerbangan nasional di Indonesia yang melayani penerbangan domestik dan juga penerbangan internasional. Citra Garuda Indonesia mencakup persepsi pelanggan, masyarakat, dan industri penerbangan terhadap perusahaan ini.
Sebagai maskapai penerbangan nasional Indonesia, Garuda Indonesia berusaha untuk membangun citra sebagai maskapai yang handal tentunya, berkualitas, dan modern. Garuda Indonesia juga berupaya meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan menghadirkan pelayanan yang lebih baik dengan memperkuat koneksi dengan pelanggan melalui media sosial mereka. Selanjutnya adalah reputasi dari Garuda Indonesia. Garuda Indonesia mencakup sejarah dan prestasi perusahaan yang baik, serta bagaimana perusahaan dilihat oleh masyarakat dan industri penerbangan secara keseluruhan. Ya, siapa sih yang nggak tahu maskapai penerbangan Garuda Indonesia? Garuda Indonesia telah memenangkan berbagai penghargaan seperti The World Best Cabin Crew oleh Skytrax pada tahun 2014, 2015, dan juga 2016. Namun, reputasi Garuda Indonesia sempat tercoreng akibat skandal korupsi yang melibatkan mantan CEO perusahaan pada tahun 2010 yang silam. Meskipun demikian, namun Garuda Indonesia terus melakukan berbagai upaya perubahan dan perbaikan dalam manajemen perusahaan untuk terus dapat menghadirkan reputasi Garuda Indonesia yang lebih baik. Jika kita sudah tahu dari identitas, reputasi, dan juga citra dari Garuda Indonesia, nah, maka hal itu tidak akan terjadi apabila karyawannya tidak memiliki koneksi yang baik dengan perusahaan. Nah, selanjutnya di pertanyaan kelima adalah cari tahu apakah program employee relation dari corporate communication BUMN yaitu Garuda Indonesia ada. Nah, jawabannya adalah menurut saya ada. PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia dan perusahaan milik negara yang beroperasi di bawah naungan Kementerian BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Sebagai perusahaan besar dengan ribuan karyawan tentunya yang tersebar di berbagai titik di daerah di Indonesia, Garuda Indonesia memiliki sejumlah kebijakan dan praktik yang terkait dengan hubungan para karyawannya. Salah satu hal penting dalam hubungan karyawan adalah kesetaraan dan non-diskriminasi. Garuda Indonesia menegaskan komitmennya terhadap kesetaraan dan non-diskriminasi dalam kebijakan persyaratan karyawan dan dalam proses perekrutannya. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki kebijakan tentang keamanan dan keselamatan kerja yang termuat di dalam K3. Selain itu, juga memiliki penghargaan dan insentif terhadap karyawan yang memiliki kinerja baik dalam perusahaan dan juga memiliki pelatihan dan pengembangan karyawan agar karyawan tersebut dapat meningkat performa kinerjanya di dalam Garuda Indonesia. Dalam hal hubungan karyawan, Garuda Indonesia juga memiliki serangkaian prosedur dan mekanisme yang terstruktur untuk mengolah dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul di dalam internal antara perusahaan dengan karyawannya. Hal ini meliputi adanya pengaduan dan saran karyawan. Jadi, apabila karyawan memiliki kritik, saran, dan pengaduan, maka bisa menghubungi pihak-pihak yang ada di dalam pihak customer service yang ada di dalam Garuda Indonesia. Ada prosedur pengaduan yang mudah dan adanya pengelolaan sengketa dari konflik yang ada di Garuda Indonesia. Perusahaan Garuda Indonesia juga memastikan adanya saluran komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawannya, sehingga masalah dapat diselesaikan dengan secepat mungkin dan dapat ditemukan solusi dari masalah tersebut dengan segera. Selain itu, sebagai perusahaan milik negara, Garuda Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memenuhi atau mematuhi hukum dan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku di dalam negara Republik Indonesia. Perusahaan harus memastikan bahwa karyawan
atau hak-haknya dihormati dan dijaga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, Garuda Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap hubungan karyawan yang baik dengan perusahaan inti dari Garuda Indonesia, dan juga menjunjung nilai-nilai tinggi kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap karyawannya. Perusahaan ini juga tergolong terus meningkatkan praktiknya dalam mengelola hubungan karyawan agar lebih baik dan memenuhi standar yang lebih tinggi dalam industri penerbangan di Indonesia. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir itu adalah, apa sih pendapat saya mengenai program employee relation dari public communication yang ada di dalam PT Garuda Indonesia yang membentuk Persero ini? Menurut saya, program employee relation yang ada di dalam PT Garuda Indonesia ini sangat baik dan bisa dibilang meningkatkan kinerja dari para karyawannya. Karena kita tahu sendiri bahwa Garuda Indonesia ini telah berdiri cukup lama, yaitu dari tahun 1949 atau sudah mau jalan ke 74 tahun. Nah, tentu apabila Garuda Indonesia tidak memiliki program employee relation yang baik, maka tidak mungkin karyawannya bekerja atau memiliki kinerja yang baik dalam pekerjaannya di dalam Garuda Indonesia. Nah, apabila Garuda Indonesia juga tidak memiliki program employee relation yang baik, maka Garuda Indonesia tidak akan dikenal sebagai salah satu maskapai penerbangan nasional terkenal di Indonesia yang melayani penerbangan domestik dari perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Nah, Garuda Indonesia juga cukup dikenal di konsumen atau pelanggan untuk masyarakat yang ingin melakukan penerbangan di Indonesia maupun ke luar negeri. Ya, walaupun kita tahu sendiri bahwa harga tiket dari Garuda Indonesia tergolong cukup mahal, namun ini membuktikan bahwa Garuda Indonesia terus konsisten dan harga tiket itu sebanding dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh Garuda Indonesia kepada para konsumennya. Sehingga menurut saya Garuda Indonesia telah memiliki program employee relation dan public communication-nya yang dimiliki oleh Garuda Indonesia juga sudah cukup baik dan sudah cukup mumpuni untuk memberikan informasi yang sesuai untuk masyarakat. Oke, mungkin sekian dari tanggapan atau jawaban saya terkait 6 pertanyaan yang ditujukan untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester atau ujian tengah semester UTS dari komunikasi korporat ini, yang membahas tentang public communication dari PT Garuda Indonesia berbentuk Persero. Nah, sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata kalimat dalam pemberian penjelasan mengenai ke-6 pertanyaan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih.